Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam satu kitab yang berjudul Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri menyatakan di dalam halaman 4 terdapat suatu percakapan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu hadis bahwa ana madinatul ilmi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah kotaknya ilmu pengetahuan, wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya menuju ilmu pengetahuan. Karena banyaknya sahabat yang mendengar akan hadis tersebut, terhanyaklah beberapa orang sahabat merasa bahwa satu di antara para sahabat begitu diunggulkan. Kenapa bukan dirinya atau kelompoknya? Malah tersembul satu nama bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya menuju kota ilmu pengetahuan. Maka sebagian dari para sahabat yang merasa kecewa, merasa disingkirkan, kemudian berbincang-bincang, katanya, itu Ali kenapa diunggulkan sementara kita tidak? Kalau begitu kita tes bagaimana, apakah betul Sayyidina Ali orang yang pintar atau tidak? Maka berkumpullah 10 orang di antara para sahabat yang berencana untuk menanyakan satu perkara dengan pertanyaan yang sama. Singkat cerita, ketika sudah sampai di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bertanya di antara 10 orang sahabat tersebut, "Ya Ali, mal farqu bainal ilmi wal mal? Am khairul mal au khairum minal ilmi?" Wahai Ali, apa perbedaan antara ilmu dengan harta? Apakah lebih baik harta atau jauh lebih baik ilmu? Maka karena Sayyidina Ali rahimahullahu karramallahu wajhah memang orang yang sangat berilmu, maka beliau dengan haqqul yakin menyatakan kepada sahabat yang bertanya kepada beliau dengan jawaban, al-ilmu khairum minal mal, fa innahu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ketahuilah wahai sahabat bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta, karena harta harus engkau jaga, sedangkan ilmu itu akan menjaga kita. Kita perhatikan, di samping kita memiliki katakanlah kendaraan, entah roda 2 atau roda 4, semuanya kita yang dijaga, semuanya kita yang menjaganya dengan kunci stang, dengan kunci ganda, dengan kunci rahasia. Kemudian pintu gerbangnya pun digembok, bahkan gerbang kompleknya pun dijaga dengan beberapa security. Artinya itulah kita harus menjaga harta. Sekecil apapun, memang itu adalah dalam maqasidus syariah, bahwa al-hifdzul mali salah satu dari tujuan beragama, salah satu dari tujuan maqasidus syariah adalah menjaga harta yang halal, supaya harta itu menghantarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dibandingkan dengan ilmu, subhanallah, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, harta mah harus kita jaga, sementara ilmu itulah yang menjaga kita. Dari dulu kita belajar ilmu fikih, bagaimana tata cara belajar beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ilmu wudu di dalam taharah. Maka subhanallah, dari mulai kecil sampai sekarang, betapa ilmu itu menjaga kita, bahwa ketika ada terdengar suara azan, itu saatnya untuk kita melaksanakan mengambil air wudu, dan ketika kita hendak melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Dengan terjaganya kita dengan air wudu, maka qalbu pun akan terjaga, masya Allah, terjaga dari maksiat,
terjaga dari kezaliman, wabil khusus terjaga dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma. Yang kedua, orang yang merasa iri tersebut bertanya lagi kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama, namun Sayyidina Ali memiliki jawaban yang berbeda. Yang kedua, bahwa al ilmu khairum minal ma, fa inna ilma yabqa wal mala yafna. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu itu akan senantiasa abadi yang belajarnya dan abadi pula yang mengajarnya. Sementara harta itu akan rusak binasa, tidak sampai 7 turunan, mungkin dalam 1 turunan pun ke anak-anak, misalkan ada sebuah keluarga yang tidak adil dalam pembagian, maka menjadi huru-hara dalam pembagian harta. Sedangkan ilmu, subhanallah, contoh misalkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu dari Malak Jibril alaihissalam. Malak Jibril alaihissalam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengajarkan ilmu kepada putranya, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mengajarkan kepada putranya, yaitu Sayyidina Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin mengajarkan kepada Muhammad Bagir. Muhammad Bagir mengajarkan kepada Sayyid Muhammad Ar-Ridho. Sayyid Muhammad Ar-Ridho mengajarkan kepada Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim mengajarkan kepada Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli mengajarkan kepada Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Syekh Ma'ruf Al-Karfi mengajarkan kepada Siri Saqati. Syekh Siri Saqati mengajarkan kepada Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi mengajarkan kepada Syekh Abdul Faraj At-Turusi. Kemudian Syekh Abdul Faraj At-Turusi mengajarkan kepada Abdul Hasan Asyibli. Kemudian Abdul Hasan Asyibli mengajarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kepada putranya, yaitu Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz mengajarkan kepada muridnya, yaitu Syekh Muhammad Hattak. Syekh Muhammad Hattak mengajarkan kepada muridnya, yaitu Syekh Samsudin. Syekh Samsudin mengajarkan kepada muridnya, salah satunya adalah Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin mengajarkan kepada salah satu muridnya, yaitu Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin mengajarkan kepada salah satu muridnya, yaitu Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin mengajarkan kepada salah satu muridnya, yaitu Syekh Yahya. Syekh Yahya mengajarkan kepada salah satu muridnya, yaitu Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar mengajarkan kepada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim mengajarkan kepada Syekh Murad. Syekh Murad mengajarkan ke salah satunya kepada Syekh Muhammad Syamsuddin. Syekh Muhammad Syamsuddin mengajarkan kepada Syekh Ahmad Khatib Syambas Ibn Abdul Ghaffar. Syekh Abu Bakar Syekh Ahmad Khatib Syambas Ibn Abdul Ghaffar mengajarkan kepada Syekh Tolhah Khalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Khalisapu Cirebon mengajarkan kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mengajarkan kepada salah satu putranya yang sekaligus muridnya, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Tasikmalaya. Kemudian Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Tasikmalaya mengajarkan kepada salah satu muridnya, yaitu Muhammad Qadar Syahidin. Alhamdulillah, al ilmu yabqa wal mala yafna. Ilmu itu senantiasa abadi, berkembang selamanya, sedangkan harta 1 gelir saja bisa rusak binasa. Maka seyogianya lah kita menjaga tentang kemurnian ilmu pengetahuan. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, mal farqu bainal ilma wal ma. Apa perbedaan antara ilmu dan harta? Kemudian bahwa Sayyidina Ali menjawab, al ilmu warasatul anbiya wal mala warasatul faroah. Ilmu itu warisan dari para nabi, sedangkan harta warisan dari para Fir'aun, rajanya raja-raja Mesir. Ini menandakan bahwa derajat ilmu dengan harta jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Maka yang tertinggi adalah ilmu, karena ilmu itu subhanallah, dari para nabi tidak meninggalkan tahta, tidak meninggalkan emas permata, pun tidak meninggalkan Avanza dan Toyota dan lain sebagainya, tapi para nabi meninggalkan ilmu pengetahuan.
taraktu fikum amrayni, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku tinggalkan kepadamu wahai para sahabat dua perkara. Lantat ma in tamassaktum bihima, selama engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka lantadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran wa sunnata rasulihi, Al-Quran dan hadis. Yang keduanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, merupakan sumber dari ilmu pengetahuan, sumber dari hukum, sumber dari segala macam khazanah tentang keilmuan. Maka di dalam Al-Quran dan hadis terdapatnya. Maka al-ilmu itu adalah warasatul anbiya, ilmu itu warisan para nabi. Maka investasi yang terbaik menurut Islam adalah kepada putra-putri kita, bagaimana supaya anak putra-putra kita menjadi orang-orang yang sangat berilmu dan beradab. Maka dengan menyekolahkannya kita kepada sekolah yang terbaik, kemudian memasukkannya kita kepada TPA yang terbaik, dan akhirnya memasukkan kepada pondok pesantren yang terbaik, diharapkan anak-anak kita akan mewarisi ilmunya para nabi, yang sebagaimana tadi disampaikan bahwa ilmu itu akan senantiasa berkembang dan abadi, tidak seperti halnya harta. Maka seyogianya lah bahwa putra-putri kita diwarisi dengan sesuatu yang terbaik, yakni ilmu pengetahuan. Kemudian datang lagi orang yang keempat dengan pertanyaan yang sama, maka Sayyidina Ali pun menjawab dengan jawaban yang berbeda. Beliau menjawab, al-malu sahibul mali lahu a'daun wa sahibul mali lahu ahbabun. Pemilik harta itu memiliki banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu memiliki banyak para pecinta. Karena subhanallah, di dalam satu sisi ketika kita melihat orang kaya, maka banyak tatapan-tatapan yang bukan berasal dari tatapan kasih sayang, tapi ada sebagian yang menatap dengan penuh kecewa, ada yang menatap dengan penuh kekesalan, pun ada yang berharap bahwa harta kekayaannya berbalik kepada dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan ketika kita melihat seorang ulama. Ketika melihat seorang ulama, tidak ada orang yang berkeinginan bahwa ilmunya ulama itu berpindah kepada dia, tapi senantiasa ilmunya para ulama, ilmunya para kiai, ilmunya para habaib senantiasa bertambah. Pun kalaupun toh memungkinkan saya dapat kebagian berkah dari ilmunya. Itulah perbedaan antara harta dengan ilmu. Kemudian datang lagi orang yang kelima. Kenapa? Dengan jawaban yang berbeda, Sayyidina Ali pun menjawab, al ilmu yahrusuka minal mal. Ilmu itu tetap lebih baik daripada harta, karena al mal idza anfaqta naqasa. Harta itu kalau seandainya kita menginfakkan, maka akan berkurang. Berbeda dengan harta. Wal ilmu idza anfaqta zahda. Ilmu kalau seandainya semakin diberikan kepada orang lain, semakin nampaklah sinar kewibawaan seseorang, maka akan semakin bercahaya ilmu itu dan akan semakin bermanfaat ilmu tersebut. Inilah perbedaan dari subhanallah yang paling memungkinkan kita untuk mengenali ilmu, bahwa ilmu itu semakin lama semakin bersinar. Kita lihat para asatidz, para guru, para dosen semakin hari semakin cemerlang. Beda dengan yang lainnya. Kalau orang ada yang mengatakan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi dalam konteks yang positif, bahwa para guru itu adalah tua-tua keladi, semakin sepuh usianya, semakin senior, maka semakin bersinar ilmunya. Itulah dari sisi kemanfaatan. Kemudian al-ilmu, bahwa ilmu tersebut yahtaju ilal hisabi yaumal qiyamah. Al-malu yahtaju ilal hisabi yaumal qiyamah.
harta itu memerlukan hisab di yaumul qiyamah, sedangkan ilmu yahtaju lahu syafa'atun, pemilik ilmu justru malah bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Di dalam khabar yang mu'tabar bahwa dikatakan Nabiullah Sulaiman alaihissalam orang yang paling kaya, dan subhanallah hartanya didapat dengan cara yang halal luar biasa. Tidak ada harta yang menempel di dalam diri keluarga dan juga para sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam yang tercampuri oleh harta yang kotor, sementara semuanya hakul yakin itu adalah harta-harta yang halal. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di akhirat nanti Nabi yang terakhir masuk surga di antara 124.000 nabi ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena hartanya. Kalau orang yang memiliki ilmu, hanya satu pertanyaannya, min aina taktasabah, dari mana engkau mendapatkan? Sementara harta, seseorang akan ditanya dengan dua kali, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau membelanjakan. Masya Allah, Nabi yang sebegitu solehnya, Nabi yang sebegitu alimnya, Nabi yang sebegitu tinggi akhlaknya, di kalangan para nabi saja terakhir masuk surganya menurut Rasulullah SAW dikarenakan hartanya. Atau bagaimana kalau seseorang memiliki harta yang banyak sementara dia harus menghadapi hisaban dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hisab dari Allah Subhanahu wa taala betapa sangat jeli dan sangat tidak ada sesuatu yang terlewatkan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, hakim yang maha adil dan hakim yang maha teliti. Insyaallah mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk mengutamakan ilmu ketimbang harta, karena sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena sesungguhnya ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan kita yang harus menjaga harta. Walaupun di dalam Islam kemudian berkembang bahwa harta itu akan menjaga kita, akan membawa kita ke surga, akan membawa kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja harta itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menggunakan dengan cara yang ma'ruf dan didapatkannya pun dengan cara yang ma'ruf pula.